kalian. Nah, kemarin selama hampir 1 bulan Ustadzah mereview ya, ingin tahu sampai mana kesiapan kalian, dan alhamdulillah ya toh sekarang sudah beranjak ke tema 2, kalian sudah insya Allah sudah bisa dilepas oleh Ustadzah. Jadi mulai minggu depan sudah tidak ada review. Oke? Oke, jadi belajar sendiri lah, Us. Ya, belajar sendiri. Ya berarti minggu depan hari Jumat itu cuma cuma sekolah pelajarannya PJOK saja sama Usdanang, begitu ya. Aku nggak nulis soal review tematik, Gus. Oh iya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Ya, begitu. Mulai minggu depan sudah tidak ada review tematik. Jadi nanti pelan-pelan, kalau ulangan ya ulangan saja, PH saja ya. Sudah nanti misal PJOK ada PH, ya berarti kalian sudah tidak ada review PJOK, begitu ya. Semua berproses. Kan nggak mungkin toh adik bayinya Mbak Siva tiba-tiba besok langsung jalan, kan enggak. Adik bayinya Mbak Siva pelan-pelan duduk dulu, merangkak dulu, jalan baru lari. Nah, kalian juga pertama didampingi Usfina dulu, belajar bareng Usfina, lama-lama Usfina lepaskan, begitu ya. Nah, ini review terakhir ya, ini. Kamu belum mam toh Mbak Denis, kok headsetnya dimam? Oke. Nah, tapi jatuh terus. Iya. Ini review tematik. Oke, Usfina tampilkan ya. Apa namanya? Ya Allah. Rangkuman. Sudah siap PH hari ini? Kelas 6 Google Meet-nya libur diganti sama ulangan. Ya, sama. Sebentar lagi kelas 4 juga seperti itu, tapi kelas 4 mulainya minggu depan ya. Kalau mulainya langsung sekarang, nanti kaget. Loh, kemarin ada review kok sekarang enggak? Nah, sekarang itu istilahnya Usfina itu mau pamitan. Mau ngasih tahu kalau minggu depan itu tidak ada review begitu. Udah keluar belum? Belum ya? Belum, Us. Belum. Sebentar. Begini, ada tambahan lagi. Jadi mulai hari Jumat nih ya, kan biasanya ada tematik review sama PJOK, ya toh? Dengar suaranya Usfina? Dengar. Jadi kamu ya, kalian semua lihat di metrik. Nah, PJOK itu jam keberapa sih? Jam berapa sih gitu ya? Misal PJOK jam 9.20. Berarti kamu ya, itu nanti Google Meet-nya mulai jam 9.20. Jadi jam 9.10 sudah bisa masuk ke Google Meet-nya Usdanang, begitu ya. Paham?
Paham. Ya, jadi kamu tidak Google Meet dari pagi. Paham. Jadi kalian tidak Google Meet dari pagi. Google Meet tergantung jadwalnya saja. Nah, kok PJOK ternyata sudah tidak ada materi, berarti kalian juga hari Jumat itu tidak ada Google Meet. Begitu ya. Nanti sebelum selesai review, Usfina jelaskan lagi. Karena ada temenmu yang baru masuk. Isi kamar mandi. Iya, itu siapa tuh itu? Mas apa tuh? Oh iya, sama Usfina ingin mengingatkan nomor absennya itu nggak ada nolnya ya. Jadi misal Mbak Valin berarti ya 4. Jadi kalau mengisi Google Form waktu PH itu tidak 04 tapi 4. Ya. Ya, Us. Usfina hanya ingin oh ya, dan Mas Rehan nomor absennya 18 ya Mas Rehan ya. Iya. Ya, Mas Rehan itu ini loh, kalau Usfina cek nomor absennya 19. Kan 19 Mas Remon. Kan dulu Mas Rehan memang 19, tapi kan ada Mas Fahmi. Mas Fahmi keluar, jadi mulai Mbak Mila sampai Mas Reza itu jadi naik. Mas Reza juga absennya jadi 24 karena Mas Fahmi bilang keluar gitu. Nah, absen 1 sampai absen 10 tetap. Jadi Mas Chandra tetap absen 1, semua tetap absen 1, yang berubah itu mulai Mbak Mila, Mas Edo. Mas Edo ke bawah itu baru berubah ya. Usfina lihat Mas Rehan itu selalu keliru. Jadi kalau waktu Usfina analisis PH, itu yang nomor absen 19 ada 2. Mas Remon sama Mas Rehan begitu. Nggak apa-apa yang namanya belum tahu, oke? Nah, sekarang Ustazah review sedikit ya. Oke ya, kita review sedikit tentang ini. Nah, ini nanti anu saja apa? Dikte. Ya, mencongak. Astagfirullah, mencongak ya. Oke. Kita belajar IPA, sumber energi. Nah, sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita. Asya, ya Mbak Asya. Di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi baik, kecil maupun perempuan, kecil maupun besar. Astagfirullah, hari ini kenapa Usfina salah-salah? Maaf. Begini, nanti kalau enggak congak itu bagian telinga Us, iya benar, congak itu yang di sini mencongak, keliru. Begini, nanti Usfina pengen tulis apa enggak, nanti lihat nanti, apa kita beda-bedaan saja ya. Oke, nah sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik kecil maupun besar. Nah, macam-macam energi itu ada apa saja, yuk? Sebutkan. Yang pertama ada energi matahari. Pinter. Terus Energi angin. Energi air. Energi air. Energi air. Energi. Hah? Minyak bumi. Ya, terus. Energi listrik. Ya, terus kurang 1. Energi listrik. Oke. Nah, fotosintesis ya, proses fotosintesis itu memerlukan sinar apa? Saat proses fotosintesis matahari. Matahari yang diketos itu apa matahari yang bersinar di atas? Bersinar di atas. Oke. Sebutkan salah satu manfaat air. Satu saja manfaat air apa? Ayo. Minum. Untuk minum. Pinter. Apalagi? Untuk mencuci baju.
Cuci baju, pinter. Kalau Mandi. oh mandi, pinter. Terus Vina nyontek dulu. Nyontek dulu. Oh ini nggak usah di ini aja ini. Biar kamu nggak tahu. Nah, Vina begini saja. Nah, salah satu contoh pemanfaatan angin apa saja, ayo? Manfaat angin. Membantu mengeringkan pakaian. Pinter, apalagi? Membantu nelayan menggerakkan perahu. Pinter, satu lagi. Untuk energi listrik. Oke, betul. Pinter. Terus, contoh gini, dalam kehidupan sehari-hari ya, minyak bumi itu membantu kita dalam beraktivitas. Nah, bahan bakar, gini nih. Contoh minyak bumi yang dapat digunakan sebagai bahan bakar itu biasanya digunakan untuk satu bahan bakar apa? Kendaraan. Kendaraannya apa saja? Pinter. Nah, sekarang bahasa Indonesia ya. Gambar yang berisi ajakan atau himbauan untuk melakukan sesuatu disebut poster. Pinter. Nah, ciri-ciri poster yaitu berisi gambar, tulisan atau pinter. Kalau misal poster itu memiliki tulisannya berisi kalimat yang panjang, nggak jelas, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, pintar. Selanjutnya ya, PPKN. Nah, sesuatu yang dinamakan Apa, Us? Sesuatu atau suatu yang harus diterima itu namanya apa? Pintar. Menghormati orang tua merupakan salah satu contoh Kewajiban. kewajiban. Pintar ya. Nah, sekarang matematika nih yang agak sulit nih. Begini, pecahan dengan satu angka di belakang koma itu dapat diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Pinter. Kalau berpenyebut 1000 berarti ada berapa angka di belakang koma? 3. Pinter. Kalau pecahan dengan 2 angka di belakang koma itu 100. 100. Oke, pintar. Nah, kepanjangan dari SDA adalah sumber daya alam. Pintar. Adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut Sumber daya alam. sumber daya alam. Pintar. Sumber daya alam dibagi menjadi 2 berdasarkan sumbernya. Yang pertama adalah sumber daya alam hayati. Pinter. Hayati itu bisa diperbarui nggak? Bukan. Bisa, benar. Tumbuhan hewan kan bisa diperbarui. Kamu kayak Sina bilang, kamu mau makan daging sapi dari kamu bayi sampai kamu tua, sampai kamu punya cucu, sampai kamu punya, pokoknya punya banyak, itu ya tetap bisa sebelum kiamat. Astagfirullah, jangan sampai kita menjadi orang di akhir zaman, gitu. Nah, terus sumber daya alam apalagi selain hayati atau biotik?
Non hayati. Hayati lelah. Dulu pernah ada kata-kata kayak gitu ya. Berarti dia tumbuhan lelah. Oke, contoh sumber daya alam non hayati apa saja? Tambang, air, batuan. Pintar. Oke. Nah, sekarang jenis sumber daya alam beserta si lelah hayati usaha bener. Tahu toh kamu? Yang itu hayati lelah hayati berarti dia itu tumbuhan. Sekarang jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya ya. Kalau biotik abiotik tadi berdasarkan sumbernya. Nah, sekarang berdasarkan sifatnya. Ada berapa? Dua. Yang pertama, Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. tidak dapat diperbarui. Contohnya apa? Air, tumbuhan, hewan. Air. Tumbuhan emang tidak bisa diperbarui. Minyak tanah, solar, bensin, barang tambang. Nah, pinter. Yang tidak dapat diperbarui itu seperti minyak bumi. Kayak minyak tanah, solar, bensin itu tidak bisa diperbarui. Emas tidak bisa diperbarui. Kecuali Mas Andre bisa diperbarui. Mas Andre, kamu apa kabar? Mesti gak ada suaranya. Tapi kemarin bahasa Arab lo ada suaranya. Bohong kamu bisa. Kemarin lo Usfina tahu, kamu diajak ngobrol Usrohman lo bisa jawab. Nek tak ajak ngomong kok enggak. Katanya enggak bisa ngono. Mas Andre Wiwin. Oke, nah selanjutnya adalah dalam. Ini katanya kalau kameranya mati layar dikurangi, Us. Kok ini semua dimatikan, Us? Ya memang iya, ya biarin. Aku nggak dimatikan ya, Us. Ya, enggak. Enggak apa-apa, biarin aja. Kan Usfina sudah pernah bilang. Nanti mereka biar lihat sendiri pas di rapotnya. Usfina. Apa? Enggak apa-apa. Kan Usfina sudah pernah bilang. Kalau dimatikan, itu nanti nilainya dikurangi. Ya biarin dia dimatikan, Us. Us katanya ada ustadzah baru. Ada apa? Iya. Ada ustadzah baru. Oh iya, sabar. Aduh, ustazah lama. Menunggu lama. Sabar. Orang sabar masuk surga, insya Allah. Amin. Amin. Semoga kita semua bisa masuk surga. Amin. Amin. Sebenarnya kata siapa ya? Dulu guru ngajinya Usfina itu semuanya bisa masuk surga. Cuman tergantung dosanya. Kalau dosanya banyak dilebur dulu di neraka. Kalau sudah habis, sudah berkurang baru bisa masuk surga. Begitu. Kan nggak mungkin ya, Mas? Gitu. Apa? Kata ayahku juga gitu. Kan gini, manusia kan tempatnya salah dan dosa. Jadi sedikit banyak itu pasti ada dosanya. Entah dulu kamu nggak sengaja makan apa ngambil mangga orang apa gimana nggak tahu terus bawa pulang kemakan kan ya nggak tahu gitu. Oke, kita lanjut. Apa? Nggak Apa jadi, kita Us. batin? Apa kita batin? Misal batin Mbak Brenda. Mbak Brenda kok gitu bola itu kan ya dosa. Walaupun kecil begitu. Di Medan ada yang makan daging manusia dosa banget. Astagfirullah, iya itu namanya kanibal. Astagfirullah. Di Medan. Dia biasanya kalau makan daging manusia itu biasanya dia itu kayak gini loh. Kamu paling dulu belum lahir ada yang namanya Sumanto toh. Dia itu katanya kalau makan daging manusia dia itu bisa sakti. Bisa sakti gitu loh. Jadi dia tuh kayak disuruh sama dukunnya gitu loh. Amit-amit ya Allah jangan sampai. Jadi dia itu disuruh maam sama siapa gurunya dukunnya itu. Pak Dukun. Pak Dukun. Mbah Dukun.
Mantap. Oke, sudah. Sekarang Usfina. Suaranya kecil. Ini atas nama Siti Maisara siapa sih? Mbak Zidna, Us. Mbak Zidna. Oh, yang lain suaranya kecil juga. Enggak, iya, Us. Enggak. Enggak, Us. Enggak. Kamu nulis apa toh, HG? Nggak boleh loh ya kayak gitu ya. Oh ya, begini. Sekarang Usfina lihat banyak anak yang begini. Rahmatnya ke orang yang lebih tua itu berkurang karena ya nggak salah anaknya juga karena kan sekarang teknologi maju sudah ada HP ya kan, kalian bisa memakai HP itu belum tentu bisa menggunakan dengan kalian bisa beli HP tapi belum tentu bisa menggunakan HP itu secara bijak ya toh. Sekarang gini, tetangganya Svina itu ada ya, dia tuh sudah kelas 6 ya toh. Kelas 6 sudah dipegang HP sendiri sama orang tuanya, menganggap bahwa anak kelas 6 ini sudah besar, sudah dewasa, sudah menggunakan HP bagaimana mestinya begitu ya toh. Nah ternyata suatu ketika ya dia itu ngerjain tugas terus dikumpulkan ke gurunya. Nah Usfina kasih tahu begini, tugasnya sudah mau kirim mas. Sudah mbak, mana lihat, tak lihat HP-nya, dia itu ngirim nggak ada kata-kata apapun. Ya udah foto jebret dikirim, terus tak kasih tahu loh, kamu kok gitu toh ngirim ke gurumu, kan Usfina bilang gitu. Ya seharusnya kamu kasih salam, selamat pagi, apa assalamualaikum. Nah semisal gini, gurunya, ya kalau dia nyimpen nomornya, kalau enggak, ya toh kan nggak tahu itu dari siapa. Bisa saja begini, contoh ya, Mas Raska punya HP sendiri. Aku dibeliin HP SMP usia. Karena orang tuamu menganggap Mbak Syifa itu bisa menggunakan handphone dengan baik itu SMP. Begini, misal Mas Raska sudah dibelikan HP sama ayah atau bundanya. Terus tiba-tiba Mas Raska kirim ke Usfina. Ya toh, padahal Usfina nyimpen nomornya Mas Raska itu nomor bundanya. Lah otomatis kan Usfina nggak tahu ini nomor siapa. Nggak ada tulisan, nggak ada apa. Mas Raska kirim apa namanya tugas. Nah kan Usfina bingung, ini tugas siapa? Tugas Mas Marcel, tugas Mas Afa, tugas Mas Rehan, tugas Mbak Danis, kan bisa saja. Nah nanti kalau ketumpuk sama chat temenmu, ya toh, belum tentu Usfina bisa balas yang ini tadi. Ya toh? Nah, nanti yang rugi siapa? Yang rugi Mas Raska sendiri, yang seharusnya bisa dapat nilai 100 karena tidak dikasih nama, jadi nilainya 0. Ya apa enggak? Ya, Us. Iya. Oke, tapi alhamdulillah Usfina seneng kelas 4C ini kalau WA itu sopan, pintar sekali ya. Menghormati orang yang lebih tua itu harus ya. Sekarang kamu lihat, banyak anak SD negeri yang kalau siang itu malah main game. Atau mungkin kalian juga begitu. Main game, Dimarahin. sambil teriak-teriak. Oh Mas Marcel begini, kalau kamu main game di rumah nggak masalah, jangan teriak-teriak. Ya toh, Usfina itu udah pusing banget ya toh, pusing banget pengen tidur. Mereka teriak-teriak. Aduh, ini kalah, ini anu, ini seharusnya gini. Dikasih tahu sama Usfina baik-baik, Mas. Oh, pertama Usfina tidur, tak biarin. Yang kedua Usfina ngelesi. Lah ini loh, kalau ngelesi ini kan kasihan murid Usfina di rumah toh. Dia Usfina terangin, yang gitu ayahku. Tapi kan ayahmu sendiri. Nah ini anak-anak kecil buahnya ya, semas Marcel gitu tuh. Mas Marcel, Mas Rehan, Mas Andre, jadi satu teriak-teriak pas ngelesi. Usfina kasih tahu loh, dia malah melototi Usfina. Tak kasih tahu Mas, jangan di sini ya, di sana lo ada yang les. Malah usah dipelototi, astagfirullah. Jangan sampai gitu ya, kelas 4C ya. Ya, Us. Ya, Us. Oh iya,
jangan lupa hari ini ada 2 PH. Ya, PH matematika dan PH tematik. Aku pernah mukul malahan, ya Allah. Kasihan Usfina nggak berani kalau mukul. Nanti kan sekarang ngeri, kadang orang tua padahal yang salah anaknya apa gimana, tapi orang tua malah melaporkan polisi. Gitu itu loh yang diberita, tahu toh kamu? Kadang gurunya dilaporkan polisi lah. Tahu, Us. Tapi ada yang perawat itu loh, Us. Us, di rumahku banyak anak kecil, Us. Ya Allah. Dulu Usfina loh, dipukul pakai penggaris loh, mamanya Usfina loh juga ngelaporin polisi. Ya emang anaknya yang salah, kan begitu. Tapi sekarang ya Allah, enggak lah. Usfina gak berani itu. Usfina paling cuma neriak itu. Paling Usfina cuma kasih tahu, kalau Usfina mukul nggak berani. Kasihan nanti sakit. Paling Usfina tak suruh nyapu aja, biar kelasnya bersih. Begitu ya. Usfina BDI dari aku yang biasa teriak-teriak sama Mas Rizaldi. Kita soalnya panikan. Hah? Mas Rizaldi? Tahu kan? Mas Rizaldi adiknya Mbak itu yang kelas 6 itu toh? Iya, aku sering main sama dia. Mabar toh kamu sama dia? Enak, lucu. Oh, tapi itu disuruh sekolah itu solid Mas Rizaldi. Kasih tahuan toh Mas Raska biar sekolah Mas Rizaldi gitu ya. Biasanya begadang. Lah yo kasih tahuan, kasihan loh Uzahra. Kayaknya dia sama Uzahra. Kasihan dia gak pernah ikut sekolah gini, ini jarang kayaknya, kan kasihan. Tak tanya terus, Kak. Kasih diingetin ya Mas Raska ya. Iya. Yeah. Tiap hari ada orang yang main game depan rumahku berisik banget. Lah ya. Tapi kalau tetangga itu rumahku banyak, Us. Nah iya, tapi nek tetangga susah ya toh. Di rumahku paling saudara-saudara. Sampingnya. Ya itu Mas Freno. Mas Freno wis mandi apa belum ya Mas Freno? Sudah, Us. Ya, Us, wifi-an. Wifi-an. Oh, Mbak Raina punya wifi, terus wifi di rumahmu gitu toh? Di depan rumah, Us. Nah, gitu itu tarik ono, satu anak 2.000, lumayan. Oke, kamu beli di sini, tapi bayar ya 5.000 gitu. 10.000 sekali main. 10.000 biar dia nggak mau. Akhirnya kan dia jadi nggak ke rumahmu. Aduh, rumahku rame kayak petasan. Kalau dekat rumahku sampai bilang yang nggak baik. Biasa berkata kotor. Biasanya miso, astagfirullah. Bahkan sama ada yang gunting HP-nya lah, Us, karena kalah. Lah iya toh. Padahal nanti di akhirat mulutnya dia loh yang yang digunting, yang dikasih. Sudah. Oke, sekarang Usfina mulai dari Mbak Sofi. Mbak Sofi hari ini, Mbak Sofi tadi. Tadi Mbak Sofi sholat subuh? Sholat, Us. Sholat. Sudah sholat 2? Sampun. Sudah sarapan? Belum mateng toh ya? Apa memang belum lapar? Oke. Oh iya, Mbak Sofi, Usfina mau tanya. Sesuatu di sekitar kita ya yang mampu menghasilkan suatu energi baik kecil maupun besar merupakan pengertian dari segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik kecil maupun besar, merupakan pengertian dari sumber energi.
Pintar. Oke, terima kasih Mbak Sofi. Selanjutnya Mbak Hana. Mbak Hana tadi sholat subuh? Salat. Sholat, alhamdulillah. Sudah sholat duha? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Sudah, oke. Mbak Hana, sebutkan 2 macam sumber energi, 2 saja. Energi air. Izin minum. Dan energi kurang 1. Matahari. Pintar. Oke, terima kasih Mbak Hana. Selanjutnya Mbak Raina. Hai Mbak Raina, dinyalakan videonya nak cantik. Oke. Mbak Raina tadi sholat subuh? Sholat Us. Sholat. Mbak Raina sholat duha? Sholat. Sholat. Mbak Raina sudah sarapan? Belum. Kenapa? Belum lapar apa bundamu belum masak? Pokoknya kesiangan Us. Oke, Mbak Raina. Oke ya. Sebutkan 1 manfaat matahari pada kehidupan sehari-hari. 1 saja. Apa manfaatnya? Hah? Apa? Untuk menjemur baju. Mbak Raina, sebutkan manfaat energi matahari. Apa? Untuk menjemur baju. Apa Mbak Raina? Oke, nanti saja. Sekarang dilewati Mbak Valin. Mbak Valin. Dengar Ustina, Mbak Valin? Ya, dengar. Oke. Mbak Valin tadi sholat subuh? Sholat. Sholat subuh. Mbak Valin sudah sholat duha? Sudah. Oke. Mbak Valin sudah sarapan? Sudah. Sudah. Oke. Mbak Valin, Usfina tanya. Ya. Apa saja yang membutuhkan air untuk beraktivitas? Minum Us. Siapa saja? Maksudnya apa saja itu kayak yang membutuhkan air saat beraktivitas itu apa saja? Manusia kah? Mandi. Tumbuhan, hewan? Manusia untuk mandi. Manusia. Oke, betul. Terima kasih Mbak Valin. Sekarang Mbak Asyifa. Hai Mbak Asyifa. Ya, Mbak Asyifa tadi sholat subuh? Iya. Alhamdulillah. Sholat duha? Iya. Iya, alhamdulillah. Sudah mandi? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Oke. Nah, Mbak Syifa, Usfina ingin tanya, contoh pemanfaatan angin dalam kehidupan sehari-hari adalah? Pemanfaatan angin. Apa, Nak? Contoh pemanfaatan angin. Bajumu setelah dicuci diapakan? Dijemur.
Jangan dikasih tahu Mas Chandra. Oke, ya sudah dibantu Mas Chandra. Mengeringkan pakaian, ya. Nah, Itu sekarang bukannya Mbak Dani, matahari, Taus. angin, nak. Kan pakaian itu juga harus diangin-angin selain matahari juga, ya toh? Sebentar, Cirangkuman. Mengeringkan pakaian, betul. Membantu nelayan menggerakkan perahu, betul. Begitu ya. Selanjutnya Mbak Danis. Mbak Danis tadi sholat subuh. Sholat Us. Sudah sholat duha. Sampun. Sudah mam. Sampun. Ampun, oke, alhamdulillah. Mbak Danis, 2 dikali 2 berapa? 4. 4, oke. Terima kasih Mbak Danis. Mbak Brenda, sudah sholat subuh? Sudah semuanya, Us. Pintar, oke. 4 kali 5 berapa Mbak Brenda? Apa, Us? 4 dikali 5 berapa? 20. Pintar, oke. Terima kasih Mbak Brenda. Hai Mas Rehan. Mas Rehan sudah sholat semuanya? Semuanya maksudnya nggak sampai Isya. Sudah sholat subuh sudah? Sudah. Sudah. Duhur? Belum. Belum. Ya memang belum duhur soalnya. Sudah sholat duha? Sudah. Sudah. Pintar, sudah maem? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Oke Mas Rehan, 3 dikali 9 berapa? 27. Pinter. Oke, terima kasih Mas Rehan. Sekarang Mas Acel. Oke, Mas Marsal sudah sholat SUBUH? Sudah. Sudah. Sudah sholat duha? Sudah. Sudah. Oke, sudah mandi? Sudah. Sudah. Mas Marsal Usfina tanya, 40 dibagi 5 berapa ya? Oke, sambil mikir Usfina tanya Mas Afa. Hai Mas Afa, dengar Usfina Mas Afa? Hai Mas Afa, Mas Afa, Mas Afa. Sambil mikir ya Mas Marsal ya. Oke, Mas Afa slow respon, ganti Mbak Hana, Mbak Asya. Hai Mbak Asya, dengar Usfina Mbak Asya? Dengar, Us. Dengar. Mbak Asya sudah sholat subuh, sholat duha, dan mandi? Sudah. Mbak Asya? Sudah. Oke, Usfina tanya ya. 36 bagi 6 berapa Mbak Asya? Oke, sambil mikir Usfina ke Mas Narendra. Hai Mas Narendra. Ya, Us. Mas Narendra sudah sholat subuh, duha, dan mandi? Sudah, Us. Sudah, oke. Mas Narendra, Usfina mau tanya. Sebentar. Mas Afa, kamu dari mana? Tadi Usfina panggil. Oke, Mas Narendra, gambar yang berisi ajakan atau himbauan untuk melakukan sesuatu disebut apa, Mas Narendra? Poster. Poster, pintar. Terima kasih, Mas Narendra. Mas Afa? Loh, hilang lagi. Oke. Sekarang ganti Mas Afa. Mas Afa sudah sholat subuh, duha, dan makan? Sudah. Sudah. Sekarang Usfina tanya ya, Mas Afa ya. Mas Afa, poster itu ya, tulisannya harus apa? 3. Titik-titik, titik-titik, dan titik-titik. Apa? Singkat, padat, dan
Jelas. Je- Jelas. Oke, pintar. Terima kasih. Berapa Mas Masud jawabnya? 8, Us. Oke, pintar. Berapa Mbak Asya? 72. Dulu. Tadi berapa? 36 dibagi 6. 36 kali 6 lah, itu 72. Bentar, Us. Oke. Lanjut, Mas Kafa. Mas Kafa. Oke, Mas Kafa sudah sholat subuh duha dan mandi? Sudah, Us. Sudah, oke. Mas Kafa, 2 dikali 3 berapa? 6, Us. Oke, sekarang Mas Andre. Mas Andre, sudah semuanya izin minum, oke. Iya, Mas Rehan. Sudah. Mas Andre, Uswina tanya. Uswina tanya sebentar. Nah, bunyi yang beraturan dinamakan apa? Nada. Nah, pinter ya Allah subhanallah, pinter. Oke, good. Sekarang Mas Reza. Mas Reza sudah sholat subuh duha dan makan? Sudah, Us. Sudah. Mas Reza, Usfina tanya, nada itu ada dibagi menjadi 2. Ada nada tinggi dan nada Rendah. rendah. Pintar Mas Reza. Oke, terima kasih. Hai Mbak Maurin. Mbak Maurin sudah sholat subuh duha dan makan? Belum, Us. Loh, sholat subuh juga belum? Bangunnya tadi jam 7:30, Us. Allahu Akbar. Oke. Oke, kalau begitu Mbak Maurin nanti mengumpulkan ya, menulis surat beserta artinya. Ya. Surat Al-Falaq ya, dikirim ke Usfina, oke? Iya, Us. Iya. Nah, Mbak Falin sama Mbak Maurin, tinggi rendah nada ditentukan oleh Frekuensi. Pinter. Oke, terima kasih Mbak Maurin. Sekarang Mas Raska. Mas Raska sudah sholat subuh dan duha? Sudah. Sudah. Kalau mandi pasti belum, makanya Wasfina tanyanya, Mas Raska sudah maem? Belum. Sudah. Oke. Nah, urutan tinggi rendah nada disebut tangga nada. Oh, keliru. Aku dia Mbak ya. Oke, maaf ya, tadi Ayu pinjam setipu. Sekarang Ustazah lanjutkan. Hai Mbak Aisyah Cana. Mbak Aisyah Cana? Iya, dinyalakan kameranya nak, bisa nak? Oke, Mbak Aisyah Cana sudah sholat subuh duha dan makan? Sudah, Us. Sudah, Mbak Aisyah Cana, Usfina mau tanya. Contoh hak seorang anak adalah
Haknya anak apa saja Mbak Aisyah? Disayang oleh orang tua. Oke, terima kasih Mbak Aisyah. Sekarang Mas Chandra. Hai Mas Chandra sudah sholat subuh, sholat duha, dan makan? Mas Chandra? Kenapa sih Mas Chandra kok nggak mau itu sampun? Speakernya rusak, Pak. Iya. Usfina rindu loh dengerin suaranya Mas Chandra. Oke. Mas Chandra ngeri yang dikeliatin cuma apa namanya ini? Apa namanya itu yang hitam-hitam anak laki-laki? Kopiah. Oke, Mas Chandra, sesuatu yang harus dilaksanakan itu namanya apa, Mas Chandra? Mas Chandra? Oke, dijawab sambil nanti ya. Mbak Asya tadi jawabnya berapa Mbak Asya? 36 bagi 6 Mbak Asya? Mbak Asya? Ya, Us. Berapa 36 bagi 6 tadi? 5, Us. Sisa 2. 36 dibagi 6, nggak sisa Mbak Asya. Dihitung lagi ya sambil nunggu Mbak Mila. Hai Mbak Mila, dengar Usfina Mbak Mila? Dengar, Us. Iya, Mbak Mila sudah sholat subuh, sholat duha dan mandi? Sudah, Us. Sudah, alhamdulillah. Mbak Mila di rumah sama siapa ini Mbak Mila? Sama ibu sama emas. Ibu sama emas. Oke, Mbak Mila, Usfina mau tanya ya. Pecahan dengan satu angka di belakang koma itu dapat diubah menjadi pecahan dengan penyebut berapa ya Mbak Mila ya? Satu angka di belakang koma. Berapa, Us, tadi? Pecahan dengan satu angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan berpenyebut berapa Mbak Mila? 10, 100, apa 1000? 10. 10. Oke, terima kasih Mbak Mila. Mbak Asya sudah nemu jawabannya? 6, Us. Pinter. Oke, sekian review materi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Begini, Usfina ingatkan sekali lagi. Tadi ada temanmu yang baru bergabung. Begini anak-anak ya, yang baru bergabung. Ini adalah review terakhir di tema 2 ini. Ya, mulai minggu depan sudah tidak ada review lagi. Jadi kalau hari Jumat itu ada pelajaran PJOK, berarti kalian bergabung di PJOK jam berapa? Dilihat metriknya. Ya, kalau di metrik jam 9.20 berarti kalian bergabung atau mulai Google Meet pukul 9:10. Fahim tum? Fahim, Ya, jadi tidak seperti sekarang yang Google Meet dari pagi, enggak. Google Meet tergantung PJO kamu jam berapa. Nah, kalau PJOK-nya itu kok kebetulan PH, berarti hari Jumat kalian tidak ada Google Meet. Begitu. Fahim tum? Fahim, Saya ingatkan lagi, jangan lupa mengisi monitoring hari ini. Monitoring sikap dan monitoring keagamaan ya. Terus kerjakan PH-nya juga. PH matematika dan PH tematik. Oke? Ya, Us. Ya, Us. Mau nulis surat Al-Falaq beserta artinya dikirim ke Usfina ya. Paling lambat jam 12 biar Mbak Morin cepat nulisnya. Iya, Us. Oke. Ya, habis ini mandi. Ya toh? Maem, sholat duha. Terus sudah sudah fresh,
nulis surat dulu, habis itu ngerjain PH-PH. Oke, sekian review hari ini. Semoga bermanfaat. Salam untuk ayah bunda di rumah, jaga kesehatan ya. Semoga corona segera mereda. Kalau hilang mungkin sulit, tapi semoga segera mereda supaya kita bisa bertemu lagi ya. Biar kita bisa pesta makanan lagi ya, biar kita bisa bercanda lagi seperti dulu. Oke, sekian video hari ini. Pada akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nunggu sekarang ya. Jangan keluar loh ya. Habis ini ada Usdana kasihan PJOK ya. Ya, Us. Ya. Tanam-tanam ubi. Hai Mbak Aisyah. Hai. Kamu lolos toh Mbak Aisyah? Aku malah nggak ikut. I was very bad. Tanam-tanam ubi. Tanam-tanam ubi. Tanam-tanam ubi. Jambang. Kayaknya. Tanam-tanam ubi. Tapi di baju. Mbak Syif, adikmu mana? Tanam-tanam ubi, di baju. Tunggu selesai mik cuaca. Tanam-tanam ubi. Tanam-tanam ubi, tak baru dibaca. Oh, itu siapa, Mbak Syif? Itu siapa? Itu siapa, Mbak Syif? Itu siapa? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, bundamu nyanyi itu tuh. Bundanya Mbak
Iya. Tanam-tanam ubi, tak perlu dibaca. Orang berbudi. Tanam-tanam ubi tak perlu dibaca. Adiknya Mbak Syifa nanti kalau gede suka nyanyi tanam-tanam ubi. Makanya bisa nyanyi itu semua. Untuk. Adik ikut Google Meet. Apa? Iya. Iya. Hah? Apa? Enggak. Denger sih. Nah, enggak apa-apa dah. Adik ikut Google Meet. Belajar matematika. Aduh. Be. Aduh. Aduh. Kok sepi Google Meet-nya? Nggak ada chat-chat gitu. Aduh. Tanam-tanam ubi, tak perlu dibaca. Orang berbudi, kita berhasil. Virus tanam-tanam ubi. Loh, adik ketawa. Makan. Ulu. Tengkurap sih. Bisa nggak tengkurap? Aduh, muter. Tanam-tanam ubi, tak perlu dibaca. Memang belum datang.
Adik belajar apa? Bela. Tanam ubi. Kamu kali ini mangan. Iya kan. Istirahat dong. Jadi makan dulu, jadi sarapan dulu. Lukit, diucap lukit. Tanam ubi, tak perlu dibaca. Astagfirullahaladzim. Siapa tuh ini? Siapa tuh ini? Lalalala. Dah. Ala. Oh yes, kepunya ini. Tanam ubi. Perlu dilanjut. Dek. Mau aku paham. Aku dulu anteng ya. Aduh. Awalnya panas loh. Enggak apa-apa ya. Aku ya capek. Tanam ubi. Tak perlu dibaca. Aduh. Tanam ubi. Tak perlu dibaca. Tanam ubi. Bah.
Halo Mbak Mila. Halo. Tanam ubi tak perlu dibaca. Tanam ubi tak perlu dibaca. Lambat sore kita tanam ubi tak perlu dibaca. Tanam tanam ubi. Mbak Syifa itu hukum. Ya Allah. Adik Uca. Di kawasan Antartika dan Siberia, banyak yang menjadikan Rheinland sebagai satwa ternak. Di Mau Indonesia, tapi seiring waktu mulai hidup berdampingan dan banyak memanfaatkan satwa manusia. Bahkan anak-anak mulia. Sebaliknya bagian-bagian tanam ubi. Tanam ubi tak perlu dibaca. Sendiri. Dia hanya susu sapi, semuanya pun jadi. Tanam ubi tak perlu. Pakai. Tanam ubi tak perlu dibaca. Ya Allah, mikrofonnya mematikan. Aduh, dan jadi. Aduh, meresahkan. Ini gimana coba? Astagfirullah, Mbak Syifa. Tanam ubi tak perlu dibaca. Lupa dimatikan mikrofonnya. Tanam ubi tak perlu dibaca. Tanam ubi tak perlu dibaca. Dalam baru di
Aduh, aduh, aduh. Sakit cek pukulannya. Oh ya, yang mau ke kamar mandi silakan. Maaf ya, lama ini tadi Ustazah habis dari kelas 4B. Silakan yang mau minum dulu nggak apa-apa, yang mau makan nggak apa-apa, makan dulu snack sebentar. Yang mau ke kamar mandi silakan ke kamar mandi. Ya, masak apa? Silakan. Ustazah tunggu ya. Tak ke kamar mandi dulu ya. Ya, Mbak Danis. Ustazah tunggu 2 menit ya. Suaranya kecil. Oh, suaranya kecil. Boleh izin ke Masa kamar kecil? mandi ya? Boleh. Masih kecil? Masih, Us. Mbak Sofi minum apa itu? Susu. Mas Reza kameranya nggak dinyalakan ini Mas Reza. Mas Raska juga. Kelihatan Mas Raska fotonya imut. Ya gitu dong Mas Raska. Sambil nunggu temennya. Ini nanti ada yang tahu materinya apa? Mbak Asya, tahu nggak materinya hari ini apa? Pasti. Kok tahu Mas Marcel? Ya, Kan materinya tulisnya Us di depanku. ada Mas apa? Pasti, Us. Lihat, ada siapa di depan Mas Marcel? Masalah siapa? Coba lihat. Oh itu Mas Ras ya. Oh iya. Nanti hari ini. Jadi permainan bola kecil ya. Temanya itu permainan bola kecil. Atau dalam kelas 4 itu PJOK itu sebutannya dengan bab. Jadi bab 2 ini membahas tentang permainan bola kecil. Permainan bola kecil itu nanti yang kita bahas yaitu minggu ini membahas tentang permainan kasti dan minggu depan membahas tentang permainan bulu tangkis atau badminton. Yang kemarin di ganda putri kita di Olimpiade mendapatkan medali emas kemarin. Nanti kita akan bahas materi badminton minggu depan. Masa? Iya. Ya, sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sorry. Ya. Ya, Mas Andre pemanasan Mas ya. Nah, sudah Mas Andre pemanasannya. Mas Andre tadi pemanasan dulu. Sebelum olahraga pemanasan dulu ya. Kalau Mas Reza main botol ya. Main botol atau main apa itu? Nah, jadi kita akan membahas tentang permainan kasti. Oh ya, Saudara, sebelum membahas permainan kasti, Saudara tanya ke kalian. Sebutkan contoh olahraga atau permainan yang menggunakan bola kecil selain kasti dan bulu tangkis. Ada yang tahu? Tenis meja. Tenis meja. Benar. Selain itu, Mbak Siva, apa? Selain kasti dan bulu tangkis, ada tenis meja. Apalagi? Mbak Sofi, Mbak Hana, Mbak Kalin, Mas Andre, Mas Narendra, Mas Chandra, Mbak Brenda, Mas Ava, ayo apa? Selain kasti dan tenis meja, apa? Permainan yang menggunakan bola kecil.
Kalau Udana menyebutkan ada catur. Catur itu termasuk permainan yang menggunakan bola kecil. Apalagi selain tenis meja atau olahraga menggunakan bola kecil apa? Badminton. Ya, badminton. Wah. Mas Kafa apa Mas Kafa? Golf benar, Mbak Raina pintar. Golf benar. Ada golf. Apalagi? Ya. Masih ada banyak loh. Golf. Lalu Mas Rehan Lupa apa? us. Biliar. Biliar benar, itu termasuk bola kecil juga. Biliar itu masuk ke Asian Games kemarin. Lomba biliar itu. Biliar, golf, tenis lapangan juga benar. Tenis meja, Badminton. catur, badminton. Lalu tadi apa? Golf sudah. Apalagi? Lupa saking banyaknya Mas. Katanya Mas Chandra lupa saking banyaknya ini. Aduh. Lanjut kita langsung aja ke materi. Kita akan membahas tentang materi permainan kasti. Saya tampilkan materinya. Kelihatan? Belum. Udah. Sampun. Sampun. Nah. Jadi hari ini kita membahas tentang permainan kasti. Permainan kasti itu adalah permainan bola kecil. Di dalam permainan kasti terdapat dua tim yang saling berhadapan. Nama timnya apa? Nama timnya adalah tim pemukul dan tim penjaga. Misal kalian membentuk tim, yang laki-laki membentuk tim namanya tim naga. Lalu yang perempuan namanya tim harimau. Nah itu nanti kalau berhadapan dalam tim kasti itu tim naga dan tim harimaunya itu nggak jadi tim naga dan tim harimau, tapi diganti dengan nama tim pemukul dan tim penjaga. Lalu tiap-tiap tim dalam permainan bola kasti itu memiliki anggota sebanyak 12 orang. Ingat-ingat jumlahnya ada 12 orang. Lalu apa aja alatnya untuk bermain kasti? Yang pertama bola kecil. Bola kecil itu biasanya dalam bermain kasti itu ada bola tenis, menggunakan bola tenis yang berwarna hijau muda itu. Yang kecil itu sama tongkat pemukul. Tongkatnya itu pentungan itu loh. Pentungan yang mukul-mukul itu sama tiang hinggap. Tiang hinggapnya biasanya menggunakan kalau nggak ada tiang ya menggunakan menggunakan pun sama biasanya sama keset. Kamu tahu keset itu? Nah, itu biasanya digunakan untuk base atau tiang hinggap, atau dalam orang Indonesia menyebutnya pos. Jadi dalam permainan kasti itu ada pos-posnya. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwasanya permainan kasti adalah salah satu jenis olahraga permainan bola kecil yang dilakukan oleh dua kelompok menggunakan bola tenis untuk menembak lawan dan tongkat pemukul dari kayu atau bat untuk memukul bola. Itu adalah pengertian dari permainan kasti. Lalu untuk gerak dasar permainan kasti itu sebetulnya ada gerak dasar non-lokomotor, lokomotor, dan manipulatif. Namun dari situ semua Udana simpulkan jika ingin bermain kasti dengan baik, kalian harus bisa menguasai 4 gerak dasar ini. Dan gerak dasar ini sudah dipelajari di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Contohnya, gerak dasar berlari sudah, melempar bola sudah, menangkap bola sudah, memukul bola juga sudah dipelajari. Lalu kita bahas satu-satu mulai dari gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Nah, dalam permainan kasti itu ada gerak lokomotornya. Apa aja? Nah, ini gerak lokomotornya: gerak berjalan, gerak berlari, gerak melangkah, gerak melompat, gerak meloncat. Biasanya gerak berlarinya itu berlari cepat dan berlari zigzag atau berlari berbelok-belok. Lalu untuk gerak non lokomotornya ada gerak yang pertama, gerak menekuk siku dan mengayun lengan. Ini adalah dasar dari gerak melempar. Kalau gerak menekuk lutut dan gerak memutar badan, ini adalah kalau menekuk lutut ini gerak berlari.
tadi, kalau memutar badan itu adalah gerak menangkap. Ya. Untuk gerak manipulatifnya itu ada gerak melempar bola, gerak menangkap bola, dan gerak memukul bola. Ini nanti dibagi juga. Untuk gerak melempar bola itu ada gerakan melempar bola melambung, melempar bola mendatar, dan melempar bola bawah atau menyusut tanah. Maksudnya ini melempar bola melambung itu saat kita melempar, arah bola itu ke atas. Itu namanya melempar bola melambung. Kalau arah bolanya itu rata-rata air atau setinggi dada, itu namanya melempar bola mendatar. Tapi kalau arahnya itu dari lutut ke bawah, itu namanya melempar bola bawah atau menyusut tanah. Begitu pula gerak menangkap bola. Gerak menangkap bola ini menyesuaikan dengan arah melemparannya. Jadi ada gerak menangkap bola melambung, mendatar, dan menyusut tanah. Begitu pula dengan gerak memukul bola. Gerak memukul bola juga ada gerak memukul bola mendatar, gerak memukul bola melambung, dan gerak memukul bola menyusur tanah. Nanti hari ini kalian tidak ada tugas videonya. Untuk tugas praktek videonya dalam permainan bola kecil akan dilaksanakan minggu depan. Jadi minggu depan itu ada tugas video saja. Ya, nanti ada tugas mengerjakan latihan soal. Silahkan disiapkan alat tulisnya, tapi sebelumnya itu akan sudah tampilkan video pembelajarannya nanti. Nah ini sebelum ditampilkan videonya, ada lapangan kasti. Lapangan kasti itu berbentuk segi 4. Ingat-ingat ya, berbentuk segi 4 dengan panjang 60 meter. Lapangan kasti itu berbentuk segi 4 dengan panjang 60 meter. 60 meter itu kira-kira panjangnya seberapa, Us? 60 meter itu kira-kira panjangnya setengah dari lapangan sepak bola. Itu adalah panjangnya lapangan kasti. Berbentuk segi 4. Lalu sekarang Danang tampilkan dulu videonya. Nah, silakan menyaksikan video permainan kasti. Waduh, maaf videonya nanti Danang tampilkan sendiri aja setelah kalian menulis latihan soal berikut ini. Silahkan ditulis dulu ya. Ini latihan soalnya ada 5. Jelaskan pengertian dari permainan kasti. Tadi ada. Dalam permainan kasti terdapat 2 tim atau regu, namanya tim apa dan tim apa tadi. Gerak lokomotor dalam permainan bola kasti itu apa aja, terus alatnya itu apa untuk permainan kasti itu ada. Lapangan kasti berbentuk bulat apa segitiga tadi juga ada. Bulat, Us. Iya. Tak kira bentuknya segi 6 atau berbentuk bintang, berbentuk bulan. Lapangan bola kasti itu bentuknya. Untuk materi kasti itu materinya simple, jadi sederhana, makanya sedikit cepat. Besok kalau sudah masuk, nanti kalau olahraga mainnya kita main kasti. Soalnya ini permainan tradisional dan gimana ya? Kalau permainan tradisional itu Danang itu menilainya itu lebih seru daripada kayak permainan sepak bola, permainan bola voli, tapi lebih seru permainan bola kasti ini. Di samping itu juga yang bermain itu satu tim 12 orang. Jadi kalau 2 tim ada yang main itu 24 orang. Pas satu kelas main semua.
Mas Reza sudah menulisnya? Us, Belum, Boleh. Us. yang nomor 2 itu maksudnya gimana toh Us? Kok bingung aku Us. Nah, tadi kan sudah jelaskan dalam permainan bola kasti itu dibagi menjadi 2 tim. Tim namanya itu Timnya tim ada apa apa dan tim aja? apa. Nah, tim apa dan tim apa tadi sudah loh. Bukan tim naga dan tim harimau loh ya, tapi tim apa dan tim apa tadi ada loh. Oh sudah ya, ditunggu temannya sebentar ya. Mas apa sudah? Mbak Siva sampai nomor berapa? Nomor 4. Oh ya. Mas Marcel sampai nomor berapa? Sampai nomor 7? Sampai nomor 4. Tak kira nomor 7. Mbak Mila ada? Mbak Maurin? Sampun? Aku belum, Us. Oh ya. Hari ini tugasnya Sudah, soal ya. Mbak Brenda sudah. Hari ini tugasnya mengajarkan rangkaian soal untuk permainan bola kecil, membuat videonya minggu depan. Jadi minggu depan tugas kalian membuat video. Untuk rangkaian soalnya hanya minggu ini aja. Sampun Us. Membuat video tentang permainan bulu tangkis. Tapi nggak harus memakai raket. Nanti jangan kasih videonya nggak kalian main bulu tangkis pakai raket enggak. Nanti videonya bukan itu. Kalau nggak punya kayu raket Us. nggak apa-apa nggak punya raket. Soalnya nanti kita belajar tentang ini ada tugas video nggak, Us? Hari ini nggak ada tugas video. Ada yang belum? Oh ya, Mbak Sofi. Mbak Sofi masih nomor 1. Aduh. Tangannya satu. Belum, Us. Oh, nomor 4. Kurang 4. Oh iya, Mbak Sofi. Sampun, Us. Oh iya, Mas Raska. Sampun Us. Iya, Mbak Danis. Mbak Danis mau angkat tangan. Enggak Us, cuma mainan. Oh, sampun, Us. Ya, 1 menit lagi ya, ditunggu temennya. Setelah ini kalian lihat video dulu ya. Sampun ya, udah nang tutup. 3, 2, 4. Belum, Us. Belum. Oh ya, udah nang tunggu dulu.
Jangan tutup. 1. Oh, sudah selesai. Ya. 2, 3. Oke. Nonton video dulu sebentar. Jangan proseskan video. Nah, ini videonya aja ini. Kelihatan? Kelihatan terus. Silahkan. Ini adalah video tentang Kelihatan. Kelihatan. Nah, ini ada yang biru namanya tim penjaga. Kalau yang mukulin namanya tim pemukul. Yang biru tua itu tim pemukul. Yang putih tim Tepat penjaga. di mana? Terus Apa? itu tepat di sini, betul? Itu tepat lapangan. Nah, ini yang mukul ini tim biru, yang putih penjaga. Itu permainan apa itu, Us? Kasti namanya. Nah, lalu lari setelah mukul lari ke pos. Nah, atau ke base tiang hingga pidana, lari ke sana. Balik ke posnya sebelah depan, Us. Ya. Nah, itu kembali. Saya ulangi sekali lagi. Orang ini habis ini lari ke pos, dan lari ke tiang hingga terus langsung. Nah, lalu lari ke pos ini. Nah. Itu tadi adalah materi tentang permainan kasti. Dari sini ada yang ditanyakan atau ada yang bingung? Soalnya kalau bingung sih bingung. Kalau nggak praktek ya bingung. Nanti kalau kalian masuk langsung saja praktek permainan kasti. Ya Mbak Danis, Mbak Raina, tanya apa? Aku bingung, Us. Besok kalau masuk langsung praktek kasti. Seru kok, kasti itu seru. Soalnya permainan tradisional. Ya Mbak Raina. Nggak tahu caranya, Us. Ya nanti udah Ke kalian udah yakin kalau nanti kita main pasti semua bisa. Soalnya nggak sulit, pasti semua bisa. Kalau kalian tanya ayah bundamu, kalian pasti tahu permainan kasti. Soalnya permainan kasti itu sudah ada sejak ayah bunda kalian, bahkan ayah bundanya Danang pun juga di waktu kecil main kasti. Permainan tradisional. Kasti itu berasal dari Indonesia, tapi yang mengadaptasi dari permainan softball di Amerika. Itu adalah permainan kasti. Mas Reza, mau tanya apa Mas Reza? Mbak Sofira, mau tanya apa? Nggak napa-napain, Us. Nggak ngapa-ngapain, mau tanya apa? Jadi, Us. Nggak jadi. Kalau gitu Denang tanya. Dalam permainan kasti terdapat dua tim yang dinamakan tim titik-titik dan tim titik-titik tadi sudah, tapi tidak saya sebutkan tim apa. Yang saya tanyakan adalah yang saya tanyakan yaitu satu tim dalam permainan bola kasti terdapat titik-titik 11 orang atau 6 orang.
100 us. Kok 100? Pertanyaan udah. Satu tim dalam permainan bola pasti terdiri dari titik-titik orang. 11 orang apa 6 orang? Jawabannya 6 orang. Jawabannya 11 orang ditambah 1. Jadi 12 orang. Jadi satu tim permain bola kasti itu ada 12. Dan jawab. Materinya singkat, tapi kalau dimainkan, insya Allah mainnya bisa. Ya. Pesannya udah karena nanti sudah kita lanjut ke depan. Nanti tugasnya dikumpulkan paling lambat jam 8 malam. Soalnya nanti jam setengah 9 malam, Udanang mau rekap lainnya. Pesannya Udanang, tetap jaga kesehatan kalian, tetap berolahraga, jangan lupa istirahat yang cukup dan makan yang teratur. Jangan terlalu banyak minum es. Mas Kafa biasanya yang minum es ini, yang sering minum es itu Mas Kafa biasanya ya. Mas Kafa jangan sering minum es loh. Ya. Sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa dulu. Abisnya tinggal terima kasih. Nah itu benar Mas Narendra. Soalnya ayah bundanya Udanang juga dulu waktu kecil sering main kasti. Ya kita sama-sama berdoa dulu. Mikrofonnya boleh dinyalakan, kameranya boleh dinyalakan. Istidata lidu'a wahid isnain salasa arba'ah. Udallaha jama'atan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, semoga kalian selalu sehat, selalu semangat dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu minggu depan. Jika ada kurang lebihnya Udanang mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.